Bab 11. Kaos kaki halal pertama di dunia. Bisnis tak hanya mencari keuntungan materi saja, tapi juga harus memiliki visi dakwah sehingga bernilai ibadah. Selain kaum muslimah dapat menutup aurat dengan nyaman, juga harus memastikan produk yang dihasilkannya sesuai syariah dan dijamin kehalalannya. Persaingan bisnis kaos kaki muslimah semakin kompetitif. Produk Soka tetap bertahan meski gempuran produk-produk lain termasuk koala di pasaran. Berbagai strategi dilakukan agar produk diterima pasar. Soka pun masih menjadi market leader kaos kaki di Jawa, khususnya Jawa Barat. Hal ini membuat kompetitor harus berpikir keras, karena tidak ada jalan yang mulus. Jalan yang terjal pun dilewati. Sebagian kompetitor mulai melakukan persaingan tidak sehat. Tak cukup menjadi plagiat, Hasan, tangan kanan Baim, melakukan riset mencari celah kelemahan Soka. Produk Soka segmen pasar terbesarnya kaum muslimah. Umat Islam sangat sensitif dengan sesuatu yang menyangkut halal dan haram. Hasan akan meniupkan isu yang nakal. Kaos kaki Soka mengandung unsur haram. Hasan menemukan fakta, mesin brush atau sikat dalam mesin rajut dari luar negeri ada yang bulunya terbuat dari babi. Isu liar pun berhembus. Produk Soka menggunakan unsur haram yakni sikat dari bulu babi. Isu itu dibuat terstruktur, dalam waktu singkat, berkembang secara masif. Para distributor dan agen mulai kesulitan menjual. Omset Soka tiba-tiba turun. Mengetahui kabar bohong atau hoax tersebut berkembang, pihak direksi pun tidak tinggal diam. Mereka mengadakan press conference untuk membantah isu miring tersebut. Sikat mesin yang mereka gunakan bukan dari bulu babi, tapi bulu kuda. Aman pun merespons cepat dengan membuat sertifikasi halal kaos kaki Soka. Ia ingin menjawab isu liar yang tidak jelas sumbernya dengan fakta ilmiah yang teruji oleh Majelis Ulama Indonesia, MUI. Ia yakin kaos kaki sebagai produk yang melekat pada kulit harus dipastikan kehalalannya. Dalam proses produksinya, kaos kaki Soka memiliki dimensi halal. Kehalalannya dapat dilihat dari proses pembuatan benang sampai menjadi bahan baku. Semua faktor dalam pembuatan kaos kaki tidak ada kandungan yang membuatnya haram. Halal tidaknya sebuah produk itu dilihat dari mulai prosesnya. Hulu sampai hilir harus terbebas dari segala bentuk keharaman itu sendiri. Untuk itu, prosesnya juga halal, jelas aman. Di pasaran, terdapat mesin pembuat kaos kaki dari Taiwan yang pada bagian sikat atau brush kainnya menggunakan bulu babi karena harganya lebih murah. Setelah kaos kaki diberi warna akan menjadi kaku. Untuk membuatnya menjadi elastis, harus dicelupkan ke minyak esensial. Bahan minyak ini ternyata ada yang haram karena mengandung hewani dari minyak babi. Sarana produksi dan bahan baku juga harus terbebas dari najis. Tempat produksi harus terbebas dari hewan yang berkeliaran, yang menyebabkan najis seperti anjing dan babi. Dari ketiga komponen tersebut, Soka menjamin kehalalan produksinya. Mesin produksi pada bagian spare part seperti sikat atau brushing yang digunakan terbuat dari bulu kuda. Soka memperhatikan proses pembuatan benang, fiber making, hingga barang jadi terbebas bahan kimia berbahaya dan haram. Seperti fatty acid atau minyak yang biasa digunakan, ada 3 pilihan, yaitu babi, sapi, dan kambing. Soka memilih menggunakan lemak halal seperti sapi dan kambing. Walaupun lemak babi harganya lebih murah. Terakhir, Soka memastikan lingkungan usahanya terbebas dari hewan yang bisa membuat najis seperti anjing. Selama ini, sebagian besar orang mempunyai persepsi, sertifikasi halal hanya melekat pada makanan atau barang yang dikonsumsi, padahal semua produk bisa disertifikasi halal oleh MUI. Apalagi produk yang dipakai sehari-hari harus dipastikan terbebas dari unsur yang haram. Untuk menepis isu tersebut dan menjamin kehalalan, pada tahun 2015, Soka mendaftarkan produk kaos kaki ke MUI untuk diberi label halal. Ternyata apa yang ditempuh Soka mengejutkan para pengurus sertifikasi halal di LPPOM MUI. Tak hanya masyarakat umum, pengurus MUI saja bingung untuk memproses sertifikasi ini. Untuk apa kaos kaki disertifikasi halal? Demikian pernyataan pertama dari MUI. Mereka menganggap aneh pengajuan tersebut. Kemudian MUI mengundang Soka untuk mengirim wakilnya dalam pelatihan sertifikasi halal yang diadakan di Bogor bersama LPPOM MUI. Di sana terjadi interaksi sehingga mereka bisa saling tukar pengetahuan.
Pengajuan sertifikasi halal kaos kaki diinspirasi oleh Wardah, produk kosmetik yang telah mendapat label halal MUI tahun 1995. Analoginya kosmetik dan kaos kaki sama-sama menempel di kulit, mestinya mendapat perlakuan yang sama. Dibutuhkan usaha ekstra keras untuk meyakinkan MUI bahwa melabelkan halal pada kaos kaki merupakan langkah yang sangat urgent. Usulan ini didukung salah satu anggota MUI Pusat yang tinggal di Bandung dan berlatar belakang pendidikan ilmu fisika. Ia tahu bagaimana proses pembuatan kaos kaki. Akhirnya, MUI pun melakukan pengujian. Dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, kaos kaki Soka sudah mendapat label halal dengan grade A pada sistem jaminan halal. Dengan terbitnya sertifikasi halal ini menepis kabar burung yang santer beredar. Kaos kaki Soka sudah teruji kehalalannya. Belum ada kaos kaki lain yang sudah dijamin halal kecuali Soka. Penjualan Soka kembali menanjak, sementara omset Koala mulai amblas. Baim pun kembali gigit jari. Upaya kampanye negatif yang digemborkannya malah jadi bumerang. Isu liar yang berhembus malah digunakan Soka untuk naik kelas dengan mensertifikasi kehalalan produknya. Tak ada dalam pikiran Baim, tim Soka akan melakukan langkah strategis itu. PT Soka Cipta Niaga menjadi perusahaan kaos kaki halal pertama tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Soka telah diaudit dan mendapatkan sertifikasi halal dari MUI dengan nomor registrasi 00170075071215 pada tahun 2015. Sebagai pemilik produk kaos kaki halal pertama di Indonesia, Soka akan mengedukasi masyarakat tentang kaos kaki halal, baik proses, bahan baku hingga manfaatnya. Awalnya kehadiran kaos kaki Soka ditujukan khusus untuk muslimah. Soka ingin memastikan para muslimah benar-benar yakin sekaligus tenang saat memakai kaos kaki. Dengan menciptakan produk halal berarti menambah nilai jual atau selling point. Bahkan menjual produk halal sama saja dengan syiar atau berdakwah. Tahun 2015, difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung, Soka mendapat kesempatan mengikuti MIHAS atau Malaysia International Halal Showcase di Kuala Lumpur. Saat itu Soka mempromosikan kaos kaki halal dan mendapat respons yang sangat bagus dari pasar di Malaysia. Setelah event tersebut, Soka mendapat permintaan cukup banyak sehingga bisa mengekspor kaos kaki ke Malaysia. Tingginya permintaan dari negeri jiran tersebut tak lepas dari tingkat edukasi terhadap produk halal cukup tinggi di negeri yang dikenal menara Petronasnya tersebut. Kesadaran masyarakat terhadap produk halal perlu ditingkatkan. Sebagian masyarakat di tanah air belum teredukasi secara baik mengenai pentingnya produk halal, termasuk kaos kaki. Perilaku atau gaya hidup, khususnya generasi muda harus mengarah ke sesuatu yang halal. Dari makanan hingga pakaian yang dikenakan, serta seluruh aspek kehidupan. Jika kesadaran masyarakat terutama generasi milenial terhadap produk halal meningkat, maka penjualan produk halal termasuk kaos kaki Soka akan ikut terdongkrak. Tidak hanya kaos kaki, Soka telah mengembangkan produknya dengan memproduksi hand sock atau manset, head sock atau ciput, dan body sock. Penjualan produk-produk Soka tidak hanya di dalam negeri, tapi juga merambah ke mancanegara meliputi Filipina, Malaysia, Thailand, Australia, dan sebagainya. Namun pasar produk halal dunia yang belum digarap cukup besar. Ini pertanda prospek produk halal, termasuk kaos kaki, masih sangat cerah.